Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah statistik. Kali ini kita akan praktek ya terkait dengan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama kalian harus siapkan dulu ya SPSS yang sudah terisi. Nah, di siapa? Jadi di sini yang di atas ini adalah pertanyaannya ya, pertanyaan yang kalian akan uji. Ada pertanyaan, kalau saya ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini adalah jumlah respondennya, ada 15 orang. Bagaimana caranya membuat ini? Tentu ya kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menginput data. Yang pertama di variable view dulu ya. Silakan masukkan nama ya. Di sini pertanyaannya apa aja kalian masukkan. Kemudian di sini value-nya karena saya menggunakan skala Likert ya. Jadi ada tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu ya, sama semuanya. Oke, setelah variable view sudah dibuat, maka tinggal Anda masukkan datanya yang sudah Anda dapat dari responden Anda ya, yang sudah mengisi kuesioner. Anda tinggal masukkan ke sini ya. Jadi misalnya nomor 1 ya, responden nomor 1 Pak Nyonya S gitu ya, dia mengisi apa? Misalnya makan, dia mengisi 3, berarti 3 itu apa? 3 misalnya kadang-kadang ya, berarti Nyonya S ketika ditanya makan dia kadang-kadang, berarti dia mengisi 3. Mandi 4 ya, misalnya sering. Belajar 4 juga sering, dan lain sebagainya sampai semua data terisi. Oke. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke tahapan berikutnya. Kita akan mencoba melihat apakah pertanyaan ini ya, 5 pertanyaan ini valid atau tidak. Yang pertama caranya tentu ya, klik analyze, tinggal setelah itu masuk ke ini ya, ke correlate ya, kemudian klik bivariate. Nah, setelah itu ya semua pertanyaan dan total ada di sini, tinggal kita pindah ke kanan seperti ini ya. Option tidak usah diganti, jangan lupa dicentang Pearson-nya dan tutelnya. Setelah itu baru klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menginterpretasikan hasil dari tabel. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah ya, jadi yang pertama membandingkan antara nilai R hitung ya, atau nilai percent correlation-nya dengan nilai R tabel. Apabila lebih besar nilai R hitung, maka valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Oke. Nah, sekarang kita coba cari nilai R tabelnya. Oke, silakan Anda searching di Google ya. Klik atau ketik R tabel gitu ya, akan muncul banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memilih angka mana yang kita pakai ya? Jadi kita lihat di sini ya, derajat di F ini adalah derajat kebebasan ya, yaitu dengan syarat N-2. N ini adalah jumlah sampel kita. Oke, kita lihat jumlah sampel kita berapa. Jumlah sampel kita adalah 15. Maka DF-nya itu adalah berarti 15 dikurangi 2, 13. Berarti kita hanya bisa mengambil nilai 0,4409, 0,5140, 0,5923, 0,4611, dan 0,7604. Nah, sekarang dari 5 ini mana yang kita pakai? Kita lihat di atas sini ya. Kita menggunakan yang mana? Satu arah atau dua arah? Kita menggunakan yang dua arah. Maka kita hanya bisa menggunakan yang bawah ini. Nah, pertanyaannya mana yang kita pilih? Kita memilih yang 0,05 di sini. Oke, jadi kita tarik sampai ke angka 13, ditemukan nilai 0,514. Oke, kita tulis dulu di sini ya, 0,514. Setelah itu baru kita kembali ke tabel ini. Oke. Pak, kenapa kok dipilih yang 0,05? Ya, oke. Kenapa kita memilih yang 0,05 ya? Karena penelitian kita adalah penelitian yang bersifat komunitas ya, atau tidak invasif. Kalau yang invasif seperti obat-obatan, kita menggunakan yang 0,1, lebih sulit lagi ya, karena tingkat signifikansinya itu hanya
hampir 10% ya, kalau ini 5%. Kalau yang ekonomi kita bisa pakai 0,02 atau 0,01. Oke. Balik lagi ke sini ya. Oke, sekarang kita akan coba cek mana saja yang masuk ke nilai yang sesuai gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, nilai R hitungnya adalah minus 0,384. Tentu ya, kita lihat R tabelnya 0,15 berarti dia lebih kecil, maka dia tidak valid. Pertanyaan nomor 2, percent correlation-nya adalah 0,000. Tentu dia lebih kurang dari 0,514, maka juga tidak valid. Pertanyaan ketiga, ya 0,638 berarti dia lebih dari 0,514 ya, berarti pertanyaan ketiga valid. Pertanyaan keempat 0,132, kita lihat dia kurang dari 0,15 berarti tidak valid. Pertanyaan kelima ya, kita lihat pertanyaan kelima itu ada 0,596 ya, berarti dia lebih dari 0,514 berarti valid. Oke, itu cara pertama ya. Jadi dari cara pertama ada 2 pertanyaan yang valid, yaitu pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 5. Oke, kita pakai cara kedua sekarang. Cara kedua bagaimana, Pak? Cara kedua adalah lihat nilai signifikansinya. Di sini kita bisa lihat sigtutil. Ini yang kita pakai. Ya, jadi di sini. Ya, nah ini. Caranya bagaimana? Apabila kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Apabila lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Oke, kita cek satu-satu. Pertanyaan pertama ya 0,157. Oke, berarti dia lebih dari 0,05 maka tidak valid. Pertanyaan kedua ya dia 1 juga lebih dari 0,05 tidak valid. Pertanyaan ketiga dia 0,01 maka dia kurang dari 0,05 maka pertanyaan ketiga valid. Pertanyaan keempat 0,640 tentu lebih besar dari 0,05 tidak valid. Pertanyaan 5 0,019 ya, maka dia kurang dari 0,05 maka pertanyaan nomor 5 dikatakan valid. Oke ya, antara cara pertama dan cara kedua sama ya, pertanyaan 3 dan 5 yang valid. Oke, sekarang kita akan kembali di sini ya, kita akan sekarang mencoba mentes nilai reliabilitasnya. Oke, bagaimana caranya? Kita klik analyze, kemudian scale ya, dan klik reliability analysis di sini. Oke, pertanyaannya dimasukkan semua ke kolom bagian kanan. Statistik, klik ya. Kita bisa klik scale if item deleted, mean, variance, covariance, dan korelasi kita bisa klik semua. Kemudian inter item correlation. Kemudian continue dan oke. Oke. Didapatkan tabel seperti ini. Mana yang kita lihat? Yang kita lihat adalah yang ini. Ya. Nilai Cronbach alpha itu 0,141. Oke. Bagaimana caranya kita menganalisis? Kita bisa lihat ketentuannya. Apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 maka dikatakan reliable. Oke, kita lihat nilai Cronbach alpha-nya ternyata hanya 0,141. Berarti kuesioner ini tidak reliable dan juga ada beberapa pertanyaan yang tidak valid. Oke. Ya. Nah, Pak, bagaimana apabila pertanyaannya tidak valid dan tidak reliable? Caranya adalah yang pertama, ubah kuesioner Anda dan ambil data ulang. Ya. Karena kuesionernya sudah tidak reliable, jadi nggak bisa dipakai nih pada penelitian yang Anda inginkan, gitu ya. Nah, apabila sudah dirubah kuesionernya dan sudah reliable, namun ada beberapa pertanyaan yang tidak valid, Anda bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid saja. Jadi contohnya misalnya analysis ya, correlate ya, kemudian bivariate. Nih pertanyaan nomor 2 nih nggak valid nih, keluarin aja gitu ya.
Pertanyaan nomor 4 nggak valid nih, keluarin aja. Nah, sampai pertanyaan-pertanyaan yang ada hanya yang valid saja. Ya, jadi pertanyaannya bisa dieliminasi yang tidak valid. Dan nanti bisa ditanyakan kembali ya dengan mengganti pertanyaan atau dibuang saja nggak masalah. Tapi tergantung dari penelitian Anda, apakah sudah mengcover tujuan dari penelitian Anda, seperti itu. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya bagaimana caranya dan cara menganalisisnya. Itu saja, apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.